memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap hari sholat yang pernah lupa. Bahkan ketika turun firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan senantiasa memberikan keinginanmu, permintaanmu sampai ridha. Maka Rasulullah menjawab, Bilal, la arda wahidun min ummati bin nar. Kalau begitu, aku tidak ridha, aku pun dan umatku berada di neraka, ya Allah. Maka Rasulullah sudah berjanji tidak. Kalau kita menjadi diri kita sebagai umatnya Nabi sebelum meninggal dunia. Dan sebagaimana disampaikan oleh Habib Al-Nursan, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat tidak taat kepada Nabi berarti tidak mau masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia. Allah sudah berfirman, wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali harta yang menipu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, an-nasu niyamu wa idza matu intabahu. Manusia ketika mereka hidup, mereka seakan-akan dalam keadaan tidur, terbuai dengan mimpi, terbuai dengan keindahan dunia. Ketika mereka mati, mereka baru sadar bahwasanya kehidupan dunia hanya sementara. Al-Habib Abdullah bin Hujr bin Tahir mengatakan, dunia ma hi lil maghar wa inna hi lil maghar fakir wa an'in bil maghar wa la takun kasalimah. Duniamu bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Duniamu hanya tempat lewat, tempat berjalan. Fakir, maka berpikirlah dengan baik. Wa an'in bil maghar, renungkanlah bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang dicontohkan oleh Nabi harus kita ikuti sehingga kita menjalani kehidupan dunia dengan selamat, meninggalkan dunia pula dengan selamat. Wala takul kasalimah, jangan seperti binatang, kata beliau, yang berhura-hura, tidak tahu waktu, hanya makan tidur, melampiaskan nafsu. Jangan tidak seperti binatang. Kita manusia diberi akal oleh Allah, diberi hati, diberi contoh yang baik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti beliau. Seorang yang sudah mulia luar biasa, tidak pernah meninggalkan sholat secara berjamaah, tidak pernah meninggalkan sholat rawatib yang saat beliau jaga sekali. Beliau juga sholat malam, beliau juga sholat duha, berjihad di jalan Allah sampai 27 kali. Sering mulut beliau berdarah, sering kepala beliau berdarah. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dilalui oleh Nabi Muhammad. Bersabar dengan segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan agar kita umatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak meminta balasan, beliau tidak meminta bayaran, tapi beliau akan senang kalau kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di saat-saat terakhir ketika nyawa beliau akan dicabut, sebelum beliau meninggal dunia 14 hari beliau sakit. Selama 14 hari sakit, beliau tetap memaksakan diri untuk sholat berjamaah. Sehingga beliau berwudu, setelah berwudu pingsan, setelah pingsan yang ketiga kali, beliau mengatakan, "Mulu Abu Bakar an-Yusalliya bin-nas." Suruh Abu Bakar yang jadi imam menggantikan aku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mengalami sakit yang luar biasa, menderita tapi sabar. Dan ketika akhir hayat, ketika didatangi oleh malaikat Israel mengatakan kepada Nabi, Allah yukirimkan salam, Allah kirim salam kepada anda adalah Rasulullah. Allah berkata kepada aku, tawarkan kepada kekasihku Muhammad, kalau dia mau meninggal sekarang, cabut nyawanya. Tapi kalau dia tidak mau meninggal sekarang, tinggalkan, biarkan Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang ditawari seperti ini oleh Allah
Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak maju, tidak mundur meskipun hitungan yang lebih kecil dari detik. Tapi kekasih Allah ditawari, kalau memang mau meninggal dunia cabut nyawanya. Tapi kalau mati tidak mau, biarkan, tinggalkan sampai dia ini hidup kapanpun dia inginkan kepada Allah. Maka di saat terakhir yang dilakukan beliau bersama Jibril, beliau bertanya kepada Jibril, "Aina Jibril? Mana Jibril wahai Jibril? Apakah dia sudah bosan kepada aku?" Turun Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, bukannya aku bosan, tapi aku tidak tega melihat nyawa dicabut, ya Rasulullah." Jibril di saat terakhir, penderitaan yang terakhir, sakit yang luar biasa, Rasulullah masih tanya Jibril, tolong tanyakan kepada Allah apa yang akan dilakukan pada Allah kepada umatku setelah aku meninggal dunia. Sehingga Jibril pun naik dan turun mengatakan, "Ya Muhammad, terimalah kabar gembira wahai Nabi, sesungguhnya Allah menerima taubat umatmu kalau mereka bertaubat 1 tahun sebelum mereka meninggal dunia." Wahai Jibril, 1 tahun itu masih lama. Tolong mohon kepada Allah keringanan. Naik Jibril turun 6 bulan ya Rasulullah. 6 bulan masih lama wahai Jibril. Maka terakhir Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau ada di antara umatku yang bertobat sebelum kematiannya 1 jam, maka tobatnya akan diterima oleh Allah." 1 jam masih lama wahai Jibril. Katakan kepada Allah, bukankah aku kekasihnya? Aku mohon keringanan untuk umatku wahai Jibril. Sehingga Jibril menaik dan turun membawa kabar yang membuat senyum dari Muhammad. "Ya Rasulullah, terimalah kabar gembira bahwasanya Allah akan menerima taubat umatmu qabla al-gharqarah, sebelum nyawa mereka melewati tenggorokan. Karena pada saat itulah terakhir manusia bisa berbicara. Kalau sudah nyawa melewati tenggorokan, maka dia tidak bisa berbicara lagi. Al-an, sekarang wahai Israel, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Aku itu ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Israel mengingatkan, "Ya Muhammad, inna lil mauti sakarat." Ya Rasulullah, kalau orang akan meninggal dunia, dia akan mengalami sakaratul maut. Yang mana Rasulullah pernah menyampaikan di dalam hadis-hadisnya, pedihnya sakaratul maut ada yang seperti kulit kita dikuliti dan tidak dalam keadaan hidup. Satu tubuh kita dikuliti dan tidak dalam keadaan hidup. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, paling ringannya sakaratul maut ada tanaman berduri yang dimasukkan ke mulut mereka, ke mulut kita dan ditarik dari belakang. Itu paling ringannya pedih sakaratul maut. Itu pun masih pedih luar biasa. Maka ketika Rasulullah diingatkan tentang pedihnya sakaratul maut, kembali ingatan beliau kepada kita umatnya. Maka beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi, "Ya Allah, khudh nisfa min sakaratil maut ummati fasakirhu alayya." Ya Allah, ambillah separuh dari masing-masing sakaratul maut umatku, bebankan kepada aku ya Allah. Dan di hadis yang lain diriwayatkan, "Ya Allah, ringankan sakaratul maut umatku dan bebankan kepada aku ya Allah." Sakaratul maut kita separuh sudah ditanggung oleh Nabi Muhammad. Begitu cinta beliau kepada kita. Tapi kenapa kita masih tega menyakiti hati Nabi Muhammad? Kenapa di antara kita masih ada yang tidak melaksanakan sholat? Kenapa di antara kita yang sebagaimana disampaikan hadis-hadis tadi tidak memperhatikan anak istri, menutup aurat, membiarkan anak istri pamer aurat yang sudah diharamkan oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Setiap kemaksiatan yang kita lakukan seakan-akan kita menusukkan bumi yang tajam di hati Nabi Muhammad. Apakah ini muncul cinta kepada Nabi? Coba kita tanyakan kepada diri kita. Kalau memang kita cinta kepada Nabi, mari sebagaimana dikatakan oleh Rabi'ah bin Adawiyah, "In kana hubbuka sadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau memang engkau
kau cinta betul-betul kepada Nabi Muhammad, tanda cinta adalah taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta air kepada Sayyidatuna Aisyah. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau membisikkan kepada Sayyidatuna Fatimah dua bisikan. Pertama dibisik Sayyidatuna Fatimah nangis. Ketika dibisik kedua kali Sayyidatuna Fatimah senyum gembira. Ketika ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahmu? Yang pertama yang membuat aku menangis, ayahmu membisikkan bahwa beliau akan meninggal dunia. Itu membuat aku sedih, kata Sayyidatuna Fatimah. Tapi bisikan yang kedua membuat aku senang. Karena bisikan kedua beliau mengatakan, akulah satu-satunya keluarganya yang pertama kali menyusul beliau. Berarti aku tidak lama berpisah dengan Nabi Muhammad. Kita lihat hadirin hadirat, putri Nabi sendiri menganggap perpisahan dengan Nabi adalah sesuatu yang pedih, sesuatu yang tidak bisa dia tanggung, sesuatu yang tidak bisa dia terima, sehingga diberi kabar gembira. Pertama kali dari keluarga ini menyusul beliau sangat gembira karena tidak lama berpisah dengan Nabi Muhammad. Kita tanyakan kepada diri kita, betapa jauh kita dari Nabi Muhammad. Jangan sampai kita berpisah dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai di hari kiamat kita tidak berkumpul dengan Nabi Muhammad karena kemaksiatan dan perbuatan dosa yang kita lakukan. Mari para hadirin, hadirat sekalian, saya mengajak diri saya, hadirin hadirat sekalian, mari kita betul-betul mohon kepada Allah lewat majlis yang mulia ini. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami mohon dengan berkat rahmat-Mu ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha hadha an-nabiy al-karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihi al-azim. Ya Allah, Nabi Adam bertawassul atas Nabi Muhammad, Engkau respon ya Allah, Engkau jawab ya Allah, Engkau kabulkan ya Allah. Maka kami umatnya ya Allah, bahkan di antara kami ada zuriat Nabi Muhammad, ada keturunan Nabi Muhammad, ada para ulama kawaris Nabi Muhammad. Kami mohon dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah, ampunilah semua dosa kami, semua dosa orang yang kami cintai ya Allah. Hapuskanlah semua kemaksiatan kami dan mereka ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami dan mereka ya Allah. Pastikanlah ya Allah di majlis yang mulia ini ya Allah, kami bertaubat kepada ya Allah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah. Ya man yara ma fil batin wa yasma'u ya Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin bertawajjuh kepada ya Allah, mengetuk pintu, maka kami pun bertawajjuh seperti tawajjuh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kami mengetuk pintu taubat kepada malam ini ya Allah. Kalau tidak membuka untuk kami ya Allah, kepada pintu siapa kami akan mengetuk ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan semua orang yang kami cintai sebagai hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, yang saleh-salehah, yang mudah melaksanakan segala perintah-Mu, mudah pula menjauhi larangan-Mu, mudah mengikuti sunnah-sunnah dan